Kan belum tentu, pemain top bisa ngelatih yang bagus itu. Iya, benar. Terus belajar lah kan, ngelatih kan nggak beda sama jadi pemain. Semua kan juga ada proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Agung Setiawan di channel Mas Official. Oke, Pak E, kali ini saya bersama mantan pemain nasional badminton juga nih. Pernah pemain nomor 1 dunia juga. Dia sekarang udah pensiun dan kita kepoin nih Pak E nih untuk kehidupannya dia setelah jadi pemain nasional gitu. Oke, nih sekarang saya bersama Simon Santoso. Mon, apa kabar Mon? Baik Mas. Oke. Nih Pak E nih, Simon nih dulunya nih juara Indonesia Open nih Mon ya? Iya. Juara Indonesia Open berapa kali ya? 2012. 2012 ya? Satu kali ya itu ya? Iya, terus ada final sama Sony tahun 2008 kalau nggak salah. Oh, final juga ya? Iya. Terus prestasi tingginya apalagi tuh Mon? Lu di itu Mon? Pencapaian tertingginya Mon? Di badminton? Ya, ada di Thomas Cup, ada Sudirman, terus sama SEA Games. SEA Games ya? Emas ya? SEA Games ya? Kalau nggak salah tuh terakhir lu ada juara di Singapura ya Mon ya? Singapura, ya. Singapura ya? Dari situ terus berhenti ya? Enggak, masih ke Australia. Saya berhenti tahun 2016 awal. Oh, 2016. Apa tuh yang nyebabin lu mutusin berhenti Mon? Cedera, Mas. Cedera ya? Iya. Cedera apa waktu itu Mon? Lutut. Lutut? Iya. Lama? Lumayan, jadi kurang lebih hampir 1 tahun. 1 tahun? Iya. Lumayan lama juga ya? Jadi dari situ lu mutusin berhenti gitu? Iya. Terus dari berhenti itu sekarang apa nih kegiatan lu Mon? Sekarang lagi sibuk apa nih? Bisnis aja Mas. Bisnis ya? Iya. Bisnis main di apa Mon? Saya main di besi, konstruksi. Konstruksi besi Iya. ya? Sebenarnya itu kan dari tahun 2007 ya. Dari tahun 2007, Iya. berarti masih lumayan ya? Udah bangun bisnis ya? Betul. Wah hebat ya? Berupa toko atau apa distributor atau retail atau apa? Iya, saya toko, jadi main distributor sama retail juga. Oh, jadi ada retailnya nih, Iya. ya kan main di retail, Iya. tapi lo bisa mendistribusikan juga gitu ya? Betul, seperti toko-toko material, saya masukin terus kontraktor. Oh, lo bisa masuk ke toko material juga? Iya. Berarti gede ya, Bang. Dulu awal memang langsung jadi distributor atau retail dulu? Awalnya retail dulu, terus jadi distributor juga. Oh, toko retailnya itu ini banyak macam-macam produknya. Apa kursus besi doang? Yang berhubungan dengan besi. Tapi sekarang kita kompletin karena banyak customer yang banyak permintaan. Contoh kayak seperti semen, pasir, itu banyak permintaan. Akhirnya ya kita penuhin lah gitu. Oh, jadi dikompletin. Ya kadang-kadang customer kan beli di satu toko biar semua ada gitu lah. Oh, jadi misalnya orang datang, lo mau apa aja ada gitu ya untuk mau bicara masalah bangunan gitu kan. Terus kalau yang distribusinya semua barang apa yang khususnya doang? Kebanyakan besi. Kebanyakan besi, porsi besi. Seperti juga kalau barang-barang kecil seperti ada cat, ada ya thinner, ya macam-macam lah. Macam-macam lah, Iya, kebutuhan bangunan lah ya itu kan. Tapi yang distribusinya itu lebih ke besinya gitu. Berarti kalau untuk besi, lo target marketnya bisa ke toko-toko sama ini ya, kontraktor ya? Kontraktor, proyek, terus orang bangun rumah, ya bengkel-bengkel las. Udah ini banyak customer ya? Lumayan Mas. Lumayan ya? Ya. Lebih banyak ke kontraktornya atau ke toko-tokonya? Kontraktor sama bengkel las. Bengkel las banyak ya? Lihat lo lumayan, loncatannya lumayan jauh juga nih Mon ya. Dari main badminton, terus sekarang ke bisnis besi lagi gitu loh kan. Maksudnya jauh juga gitu kan loncatannya. Ya. Lo ketarikannya di bisnis besi ini nih, apanya nih Mon? Awalnya tuh, gimana tuh? Awalnya ya dari kakak ya. Coba kasih masukan pertama kali untuk investasi lah. Karena kan dia bilang juga kan main itu kan pasti ada waktunya. Benar, main ada waktunya pasti ya. Ya untuk masa depan lah. Untuk pegangan. Karena kan ya tahu sendiri atlet di Indo kan
kesejahteraannya kan jaminannya masih kurang lah ya dibilang. Iya, maksudnya kalau apa jaminan dari pemerintah kurang lah ya pelatihannya, kecuali dia udah prestasi Olimpik atau apa gitu ya kan. Misalnya belum cakup rata lah kan, luas kan kalau ngomong atlet kan luas tuh, Iya. banyak ya kan. Artinya lu punya kesadaran diri lah ya, Iya. gitu loh, untuk berbisnis buat Iya. jaminan masa tua lo ya, itu Iya. masa lo selalu main lah gitu ya. Betul. Ya, daripada uangnya kan nggak jelas, kadang kan kita masih muda, di mobil lah atau apa kan. Iya. Ya. Apalagi main duit banyak ya. Iya. Bener nggak? Ya harus pinter manage ya. Iya benar. Nah terus ini emang lo pegang sendiri atau memang ada yang kelola? Kakak yang pegang. Yang ngolah kakak, berarti yang pegang kakak dipercayain ke kakak. Iya, kakak perempuan. Awalnya jadi kalau dulu kan saya masih main, akhirnya saya tawarin kakak saya yang perempuan mau nggak pegang. Nah, terus dia bilang oke, ya udah. Sambil belajar kakak di tempat kakak saya yang besar, terus akhirnya udahlah buka di daerah Jakarta Timur. Oh, bukan Jakarta Timur, Iya. dekat Platnas itu berarti? Iya, nggak jauh lah, nggak jauh. Dari situ buka satu toko itu? Iya, dari tahun 2007. 2007 itu ya, sampai sekarang ya? Iya. Berarti udah 15 tahunan ya? Iya. Berarti suppliernya lo langsung pabrik gitu kalau untuk besi? Bisa Iya. distribusin gitu? Iya, betul. Aja sama pabrik ya. Itu nyambungnya gimana, Mon, awalnya, Mon? Ya awalnya ya inilah apa namanya kenal sama owner pabrik, ya udah kerjasama kan dari pabrik A, pabrik B kan banyak ini macam. Jadi saling ini ya nyambung lah gitu ya. Ya. Tapi nama besar lo situ kepake lah ya. Iya, ya ada orang yang tahu, ada juga yang mungkin nggak juga yang nggak suka badminton lah ya mungkin. Ada juga yang udah tahu kebanyakan yang tahu. Kalau untuk retailnya, suppliernya datang atau memang lo nyari juga dulu awalnya? Awalnya Nyari juga? Iya, biasa kan bangun awal kan juga pasti kan ibaratnya kan marketingnya lah. Ada ya, lo marketingnya pakai apa? Ada, datangin ke proyek-proyek atau ke. Oh, lo punya tim sendiri kalau untuk marketing ini ya? Ada berapa orang timnya? Kurang lebih ya 15 lah. 15 orang? Di toko ya. Kalau yang untuk marketingnya sendiri? Marketing nggak banyak, paling sekitar 3-4 orang ya. Udah berapa banyak tuh kontraktor yang kerja sama lo? Yang gede lah, mungkin ada berapa gitu? Mungkin ada sekitar 20-30 ya. Gitu. 20-30 ya kontraktor? Iya. Jualannya bagus dong berarti ya? Iya. Lah terus impian lo nih dari bisnisnya apa nih, Mon? Impiannya ya pengennya kembangin lagi ya. Nah, kembangannya ke arah mana tuh? Ya mungkin entah itu buka cabang atau mungkin memperkomplit lagi barangnya. Iya. Kalau buka cabang udah pernah? Pernah di Bandung. Di Bandung, jauh ya? Jawa Barat. Terus masih jalan cabang? Enggak, kemarin COVID kan sepi ya. Jadi saya tutup. Tutup. Iya. Terus kedua mungkin kontrolnya juga terlalu agak jauh juga. Terlalu jauh. Kalau mau ngomong buka cabang nih, Mon, target lu nih mau sampai berapa cabang, Mon? Pengennya sih ya ya 10 mungkin ya. 10 targetnya. Nah, kalau yang dari yang penting kan bisa ke handle atau enggak kan gitu. Ya. Artinya ini dong, kalau mau masalah ke handle kalau enggaknya kan berarti lu mesti bangun sistem dong. Iya, betul. Ya kan, sistem kerjanya kan seperti apa gitu kan. Ya. Nah, lo sendiri nih, Mon, dari ketertarikan lo dari selesai main nih, terus berbisnis, langsung jalan gitu aja, emang lo ada belajar nih, Mon? Belajar, tetap. Belajar? Mau pas dulu masih main, ada waktu luang, ya saya main ke toko. Minimal kan, ngerti lah, dikit-dikit, makin hari, makin ngerti, gitu. Yang mentorin ini? Kakak? Iya. Yang udah emang expert main di situ lah ya? Iya, lebih lama lah. Oh, luar biasa ya. Berarti lagi main udah nyempetin belajar ya? Iya. Selalu gitu ya? Iya. Ngisi waktu kosongnya ya? Iya. Jarang-jarang Mon atlet kayak lu, Mon. Iya kan? Kalau toko bisnis, Mon, lo siapa, Mon? Panutan lo? Ada nggak? Warren Buffett ya. Warren Buffett. Apa tuh yang lo dapet dari Warren Buffett tuh? Ya mungkin dari hidupnya juga sederhana. Terus juga dia orang yang hebat lah ya, maksudnya untuk
investasinya juga aku lihat, pernah baca bukunya lah gitu. Juga inspirasi juga buat saya gitu. Ya buat apa mulai bisnis apa gitu ya. Iya. Bagus juga ya. Kalau buku favorit lo apa yang lo baca? Favorit apa ya? Otomotif lah. Oh, otomotif. Berarti lo ini juga ya, maksudnya itu pengembangan diri ya? Iya. Ya harus tetap belajar karena kita kan dari dunia olahraga ya, masuk ke bisnis juga kan mesti kita belajar lagi. Cuma kan nilai-nilai dari olahraga itu seperti disiplin, mungkin kerja keras, dan ibaratnya pantang menyerah, ya itu harus diterapin juga di bisnis. Oh, jadi hal yang lo dapet nih dari olahraga badminton nih, tadi seperti apa? Disiplin, kerja keras, pantang menyerah itu lo terapin nih dalam bisnis nih? Iya. Terus awal bisnis, Mon, tantangannya apa, Mon? Tantangannya? Yang apa lah, ibaratnya itu kesulitannya lah, apa gitu? Tantangannya pasti ya, kalau di gua sih pasti ya balik lagi ke harga ya. Harga bisa kompetitif Pak. Terus kedua, kita juga harus nggak boleh tipu orang lah, intinya. Nggak boleh nipu orang. Iya, nggak boleh bohongin lah intinya gitu. Sportif dong, waktu itu kan misalnya kan dapat dari badminton juga tuh, dari lo jadi atlet ya kan. Itu kan karena kan kepercayaan kan penting gitu. Iya, betul. Terus juga nama kita kan kalau udah sekali udah nggak bagus kan susah kan untuk lo membangun dari kepercayaannya itu ya. Iya, misalnya gitu. Biasanya kan kalau lo udah dapat kepercayaan gitu kan harga tuh udah nggak pengaruh tuh biasanya kan. Iya, biasa untuk awalnya aja. Terus dari bisnis ini nih, Mon, sama zaman lo main gede mana, Mon? Pertanyaan gue, Mon. Boleh nggak, Pak? Ini kan udah 13 tahun di Pelatnas, kita ngelihat hasilnya kan, dia bisa buat investasi bisnis. Nah, sama sekarang nih, dari hasil bisnis nih, sekarang nih, berapa gede nih itu lo gitu. Kita pengen tahu nih gitu. Kalau gedenya sih ya, bisa ya ngomong. Cuma, kalau kita masih atlet itu kan, kita lebih banyak tidak mengandalkan orang. Ya, kita memang ini diri sendiri ya, kalau gitu ya kan. Persiapan kita bagus, akan mengikuti hasil yang bagus. Gitu. Tapi kalau bisnis ini kan banyak faktor. Kita lobby ke orang, terus strateginya seperti apa, ya kan, terus mesti hati-hati juga. Komplek juga gitu, masih komplek lah ini. Artinya kan lo memang mesti bisa megang lah ya, megang customer, megang karyawan lo apa gitu ya kan. Betul. Tapi sebelumnya ini, sebelum mulai bisnis dari toko bangunan ini, pernah ada nyoba bisnis lain? Bisnis lain ini, gue sekarang ada bikin kok juga. Sekarang ini ya? Iya, ada kerjasama dengan pabrik juga, teman gue juga. Gitu. Oh, udah sama. Iya. Berarti ini dong, apa, yang nggak jauh-jauh spread dari badminton. Kalau ini kan jauh nih, yang toko bangunan kan. Ini sekarang mau coba mulai masuk di badminton ya? Iya. Bikin kok ini ya? Iya. Lah, ini mulai dari kapan nih? Mulai dari tahun lalu. Tahun lalu baru? Iya. Udah berapa banyak nih produksi? Ya, masih belum besar, cuma rutin terus, lumayan. Gitu. Berarti ini lo prinsipal dong? Ini brand sendiri? Iya, brand sendiri. Prinsipal dong ya berarti ya? Iya. Nah, target lo ini pemasarannya ini kemana aja nih? Untuk sementara ke klub-klub. Awal ini ke klub-klub. Sekolahan. Terus ada temen juga yang ambil beberapa toko. Oh, udah ada masuk ke toko juga? Ada, beberapa. Belum banyak. Retail juga. Retail. Teman-teman mau ambil. Gitu. Oh, berarti direct selling lah itu ya? Iya. Pengembangannya ini mau apa? Ini kemana aja nih kalau dari perkara badminton? Apa cuma kok doang? Apa mau ada produk lain? Mungkin atau bisa juga dengan brand apa produk lain mungkin. Cuma kan ya masih belum tahu. Nanti sambil jalan kan juga belajar juga. Lo sekarang nih udah jalan nih di toko besinya ya kan? Kenapa nih lo mau masuk ke bisnis ini nih? Kok ini nih? Ya karena gua kan dari badminton. Karena dari badminton, terus lo mau ada ini juga, kontribusi juga ke badminton? Kontribusi, ya minimal ada kontribusi lah. Lah kalau ini kan gue lihat nih, koklonnya ada 2 nih, Mon. Ya kan? Ini 2 model? Ya, 2 model. Ini 2 model, ya, 2 seri. Yang satu buat pembinaan, ini Starco 3. Yang satu untuk profesional. Perbedaannya? Di ini dulu ya?
di bulunya ya. Iya betul. Ini untuk yang profesional. Iya, yang bulu tebal untuk Bulu tebal gitu. Starco 2. Nah, Ini untuk yang ini Starco 2. ini Starco 2. Iya. Ini Ini Starco nih. 3 untuk pembinaan. Pak ini bagus juga emang kok ini kuat nih. Ya kan? Nah ini kan dari ini nih, dari perbandingan satu merek nih, Iya. ya kan? Kalau ini bedanya apa nih sama klub lain, apa kok lain, merek lain nih? Keunggulannya apa nih lu? Durability. Durability-nya, dia lebih tahan. Iya, karena aku lihat batangnya lebih besar ya. Ini bulu tebal berarti batangnya lebih besar, lebih Dan kuat ya. jahitannya aku lihat lebih kuat juga. Jahitannya lebih kuat ya. Nah ukurannya nih, apa nih Mon? Maksudnya dipakai, misalkan nih, apa berapa kali smash, atau dalam satu set nih, lu bisa pakai cuma satu kok doang, lebih irit, apa lu biasanya ukurannya apa nih? Jadi gini, kita nggak bisa menilai seperti itu. Kita juga salah pukul juga bisa rusak kan kok. Bisa rusak Ya. kok. Paling penilaiannya itu, saya kan juga ada masukin ke klub nih. Klub ini sebelumnya pakai merek A, saya habis umpama 7 slot sekali latihan. Nah, pakai merek ini bisa 4-5 slot. Oh, jadi lebih irit Iya, ya. dan kita kan nggak bisa, cuma nyoba satu slot, kita langsung, bagus atau jelek. Kita kan harus pemakaian berapa, jadi kan average-nya gitu loh. Nah, seperti itu kan. Iya. Jadi ini keseluruhannya ini, misalnya lo udah bisa lebih irit, ini Iya, tuh udah betul. bagus lah berarti kan. Iya. Dan jadi kok kan bisa lebih hemat ya kan. Iya, betul. Emang yang paling boros kok sih ya, Iya. kalau pembinaannya. Iya, betul. Lumayan lo itu lo. Apalagi udah pakai pemain profesional kan. Iya. Bener gak? Ini masih ini loh, apa investasinya sendiri? Apa sendiri? Nggak ada investasi sama teman apa gitu ya? Nggak ada. Berarti emang hasil dari ini dikembangin lagi ke bisnis ini ya? Iya. Keren lu, Mon. Pengembangannya bagus sih, gue bilang. Dan emang ini emang passion lu nih kan? Iya. Ya kan? Lu selama jadi pemain kan, terus lu berhenti nih. Pernah ada nih tawaran buat ngelatih dari luar negeri, dari klub besar apa gitu? Ada? Pernah. Terus lu belum ambil? Berapa kali di luar ada penawaran. Kenapa nggak lu ambil? Kalau ke luar negeri kayaknya masih belum. Ada keluarga ya? Iya, ada keluarga juga, pertimbangan. Dan ya gue masih cinta Indonesia lah. Masih enak di sini ya, emang lu di sini bisa lebih bahasa, lebih ini ya kan? Di sini juga. Mestinya kan lu kalau bilang mah bisa ngelatih pelatnas, Mon. Iya dong, kelas lu kok ada pengalamannya, nama besarnya, gitu. Minat nggak kalau lu ada perawat di pelatnas? Iya, mungkin suatu saat, bukannya tidak menutup kemungkinan ya. Cuma kan gue kan harus belajar dulu. Wah, lo hebat kan? banget. Ya, harus belajar lah, kan ngelatih kan nggak beda sama jadi pemain. Ya kan belum tentu pemain top bisa ngelatih yang bagus. Iya, benar. Semua kan juga ada proses. Wah, berarti emang lo tipikal ini orangnya mesti mau belajar dulu ya? Iya. Lo ya, gue lihat gini lo, Mon. Maksudnya dari main, terus kan ke bisnis nih, ya kan? Ngelatih tuh jadi seperti kurang minat gitu ya kan? Apa emang karena nggak ada kesempatan? Bukan kurang minat. Kalau ngelatih itu kan harus full time ya. Kalau kita Full memang time. benar-benar mau all out. Gitu. Lihat perkembangan anak seperti apa, terus mental bertandingan seperti apa. Ya kan? Bisa nggak nih keluar di pas waktu bertanding? Pas latihan bagus, pas pertandingan nggak keluar mainnya, kan? Nah, kalau dari pengalaman lo itu sebabnya apa, Mon? Kebanyakan ya mental pikiran. Pikiran, mindset. Iya. Apa tuh yang dipikirin biasanya? Bisa juga takut kalah, merasa dikejar orang. Ya, salah satunya nih. Lo kalau dari pengalaman lo nih, lo pasti ada pikiran main takut kalah gitu kan? Itu emang karena persiapannya kurang atau seperti apa, Mon? Yang lo pikirin, Mon? Ya harusnya sih kalau mau kita persiapan bagus, semua bagus. Pasti kan naik dong mental dong, Iya dong. Pola pikirnya kita harus dirubah. Maksudnya tuh, lu mau ngalahin gue dari mana? Dalam latihan mati-matian. Terus mama, contoh mungkin lari kita bagus, waktunya berapa? Ibaratnya kan kita harus buka datanya. Lu mau ngalahin gue dari mana? Mama nih data gue bagus nih. Gitu.
ya kan? Dia tinggal fight dong, masih gitu. Ya kan? Oh, berarti lo emang tipikal orangnya ini terstruktur juga ya dalam hal ini. Kayak bisnis ini kan lo belajar dulu, ya kan? Iya, Tetap sambil berjalan nih sambil terus belajar, ya Iya. kan? Artinya kan ada persiapan kan, Iya. nggak asal kan gitu kan. Karena kan kalau banyak kan kalau apa ya, mantan pemain nih, pas lagi main kan tuh banyak duit tuh, Mon. Bener nggak, Mon? Kan banyak aja tuh teman apa saudara yang dateng kan, Iya. nawarin bisnis kan, Iya. ya kan? Nah itu tuh lo nyikapinnya gimana, Mon? Kalau gua ya nyikapinnya ini bisa ke handle nggak, satu itu. Terus kedua prospek nggak? Tuh. Iya, iya. Masih effort yang kita keluarkan, mungkin entah itu dana, waktu, worth it nggak? Tapi lo survei dulu ya, Iya. udah Terus jakin kedua, dulu. kita passionnya di situ nggak? Nah, Iya itu lo ya bener. itu kan kalau mama kita harus ngejalanin bisnis atau ini harus ada passionnya dulu. Kalau kita nggak happy buat apa? Iya bener. Iya. Kalau nggak happy malah jadi beban kan, Iya. pusing Malah malah, stres malah stres. Kan banyak juga tuh Mon ya kan yang poso itu kan datang tuh nawarin gitu kan, Iya. karena entah kasihan lah atau karena memang prospek itu bisnis menurut biasanya kan yang nawarin kan tuh bagus tuh Iya. presentasinya ya kan, Iya. contohnya dijalanin jeblok kan gitu kan, bener nggak? Kalau lo tetap mesti survei dulu ya. Iya, gini kita pada intinya kita survei, kita kerja bagus juga belum tentu hasil mengikuti bagus. Tentu hasil Gimana bagus. kalau kita nggak persiapan yang bagus? Intinya kan gitu. Kayak mama di badminton, kita persiapan bagus belum tentu juara loh. Bener juara. Iya, bener kan? Heeh. Gimana kalau kita persiapan asal-asalan? Iya benar. Itu. Ya itu kalau buat gua prinsipnya gua. Oh berarti emang prinsip dari atlet lo lo bawa juga ya ke bisnis gitu ya. Iya. Pesan Mon buat ini Mon, buat penonton gua nih, buat pemirsa gua nih kan, terus sama mungkin atlet atau mantan atlet lah setelah dia main tuh bagusnya seperti apa gitu. Sebagai mantan atlet gue ya kita harus manage satu keuangan untuk di masa kita pensiun. Maksudnya banyak juga kan teman-teman kita atlet yang jadi susah ya, maksudnya dulunya pegang uang tapi nggak bisa manage, jadi kan akhirnya masih ibaratnya kelimpungan lah. Ya, aku berharap untuk mantan yang atlet-atlet sekarang itu ya harus bisa manage. Yang nggak tahu dia mau bisnis apa gitu. Minimal kan dia ada planning ke depan. Ya karena kan ya tahu sendiri, balik lagi atlet di Indonesia kan kesejahteraannya dibilang kurang ya. Kita akuin gitu. Ya pas waktu kita masih main ya kita ya pegang duit ya kan. Nah setelah itu kan kita harus pikirin. Ya biasanya kan abis lagi main itu kan suka lupa ya Mon ya, hedon aja kita ya, mau beli apa gitu kan, belum branded apa gitu ya kan. Apalagi nanti berkeluarga kan jauh lebih complicated lagi tuh. Iya kan, apa ya, masa pensiunnya panjang nih Mon ya dibandingin masa jadi atlet, bener nggak? Betul. Iya. Oke nih Pak ini alhamdulillah maksudnya ada bincangnya sama Simon nih, banyak hal yang bermanfaat nih yang kita dapat dari Simon nih. Artinya pada saat kita mau berhenti main nih jadi atlet ataupun profesinya apa aja gitu ya, kita tuh tetap harus ada menabung lah untuk persiapan masa tua kita tuh, masa pensiun kita, dan itu lebih bagus tuh bisa diputerin ke bisnis gitu loh. Ini bagus banget nih dari Simon nih. Jadi tetap ya Pak E ya, kita harus tetap bisa memanage keuangan kita untuk kehidupan panjang kita setelah menjalani profesi kita gitu. Oke Pak E, sip. Thank you Mon.